bagaimana caranya pelan-pelan menjadi pusat perhatian? Itu pertanyaan yang smart. Karena begini, banyak orang ingin mendadak menjadi tenar. Nah, kata-kata pelan-pelan menjadi perhatian, menjadi pusat perhatian, pelan-pelan itu tidak pelan. Pelan-pelan itu perilaku yang terencana. Jadi katakan gini, pelan-pelan mendekati hewan buruan. Nggak pelan loh itu, nggak lambat loh itu strategis. Oke? Pelan-pelan membangun kekayaan. Oh, itu tidak pelan. Nah, pelan-pelan menjadi pusat perhatian adalah perilaku terencana, yang sabar, yang bertahap. Oke, sekarang gini, banyak sekali dalam keseharian kita itu masa nggak punya waktu untuk ini, nggak punya waktu untuk ini, kok nggak sempat ini, nggak sempat itu. Ternyata ini setelah saya perhatikan dalam kehidupan saya sendiri, kita itu ingin menyelesaikan banyak hal. Tetapi karena banyak yang mau diselesaikan, tidak satu pun dilakukan. Yuk belajar ikhlas mulai hari ini. Mulai dari satu saja deh. Yaitu apa? Memperbaiki handphone yang rusak. Udah itu aja dulu. Satu hari dianggap tidak ada pekerjaan lain. Pergi servis handphone yang rusak. Nanti baru kerasa, ternyata begitu saya berfokus ini cepat selesai. Daripada menginginkan banyak hal. Nah, pelan-pelan menjadi pusat perhatian, itu secara terencana memasuki pergaulan yang penting. Tidak semua pergaulan penting. Dan kita tidak ingin menjadi pusat perhatian dalam pergaulan yang tidak penting. Jadi pelan-pelan menjadi pusat perhatian, pilih pergaulannya. Pergaulan yang penting. Oke. Bidang profesi kita apa? Keahliannya apa? Misalnya saja, saya pandai menjual. Misalnya, saya pandai menjual. Saya akan mencari kelompok orang, pergaulan, komunitas di mana kemampuan menjual, memperkenalkan, mempromosikan, ini dihargai. Bergaul di situ. Nah, setelah itu, kenali alpha males-nya. Alpha male, di dalam kelompok serigala itu ada serigala jantan yang alpha, itu leadernya. Nah, leadernya. Kenali siapa paling kuat di situ. Kalau wanita, alpha female. Serigala betina yang bosnya. Nah, kalau kita laki-laki, kita kenali siapa alpha males-nya. Cek, lalu perhatikan apa yang membuat serigala muda diterima oleh alpha male. Diterima. Apakah dengan cara senyum waktu dia bicara, mengangguk, tepuk tangan. Kalau saya waktu masih muda, Pak, mencatat. Saya karena saya dulu mendekati orang-orang pandai. Orang pandai yang kuat, yang pengalamannya luas, yang kata-katanya tidak lazim, yang kalau dia bicara itu, kok kepikir ya kalimat itu? Kok kepikir ya kata-kata itu? Itu orang-orang yang saya dekati. Kalau dia bicara, saya pastikan dia melihat saya mengangguk, terus saya mencatat. Orang-orang pandai suka melihat serigala muda, ini mencatat. Jadi di alpha male ini melihat, oh ini mengerti bahwa saya dulu seperti dia. Gitu. Nah, disukai. Kalau kita diperhatikan oleh alfanya, pemimpinnya, otomatis kita akan diberikan, dibantu, dituntun untuk mencapai standar dia. Dan otomatis yang lain memperhatikan. Karena pemimpinnya memperhatikan. Pelan-pelan ini ya. Kemudian, kita menjadi wakil dari orang itu, dari ketuanya itu tanpa diminta. Wakilnya diminta. Dalam artian apa? Menjelaskan. Satu lagi, membela. Kalau dia benar, bukan begitu maksudnya, begini. Kalau dia salah, kita diam dan pelajari. Kenapa? Ini yang tidak akan aku lakukan nanti kalau aku menjadi alpha male. Tapi kalau dia benar, bela. Oke.
suatu ketika akan mungkin dia berbicara kepada kita. Ini kita menjadi yang pusat perhatian di organisasi ini. Kalau dia berbicara, dengarkan lalu bilang apa? Apakah saya diizinkan mencatat, Pak? Itu yang saya lakukan sebagai anak muda dulu. Go ahead. Itu di luar negeri atau di Indonesia, saya lakukan itu. Di organisasi yang profesional atau tidak, saya minta izin mencatat. Saya catat. Saya mengganggu. Kadang-kadang saya bilang gini, Pak, seandainya saya diizinkan tanya lebih lanjut. Dia akan bicara, melanjutkan. Nah, waktu dia memberikan briefing, kadang-kadang orang bertanya tentang briefing itu. Yang saya sampaikan adalah termasuk ilmu saya. Karena agak nakal. Jadi beliau mengatakan begini, saya sampaikan juga ilmu saya lengkap besar. Orang bilang, hebat sekali ya beliau. Iya, memang sih saya tidak mau mengakui. Yang saya tambahkan, beliau orang lama, sekolahnya lama, saya sekolah baru. Pasti ilmunya baru. Tapi saya tambahkan dengan kebijakannya, saya bicara atas nama beliau. Orang-orang senang, hebat, mengagumi beliau, memuji beliau, beliau terheran-heran karena banyak yang dipujikannya yang tidak beliau katakan. Terus tanya, siapa yang bilang, saya bilang begitu? Mario. Ayo. Lalu orang ini kan bilang, Mario berarti mengkreditkan, memberikan hasil upayanya kepada saya. Jadi menjadi pusat perhatian itu bukan menjadi pusat perhatiannya orang banyak. Menjadi pusat perhatian orang yang paling penting di organisasi itu. Lalu otomatis saya diperhatikan oleh orang kuat ini. Nah kalau saya sudah diperhatikan oleh orang kuat, ya saya otomatis diperhatikan oleh seluruh organisasi. Nah itu caranya untuk naik pangkat semudah mungkin. Itu. Sampai suatu ketika, di salah satu karir saya, atasan saya yang sangat senior mengatakan begini, Mar begini, aku kasih you pointersnya saja. Ini, you sampaikan sendiri. Sudah ada kepercayaan. Apakah saya diizinkan Pak menyampaikan ini dengan elaborasi, dengan perluasan dari saya? Go ahead. See? Saya bicara atas nama beliau, luas, dalam, saya riset ilmunya, presentasinya, sudah. Orang-orang senang, hebat, begitu. Berterima kasih ke atasannya. Mereka bilang, Pak, seandainya saya bisa mendengar langsung dari Bapak, nggak usah, dari Mario udah cukup. Cobalah. Itu caranya. Dan itu yang saya lakukan untuk mencapai pangkat-pangkat yang agak senior dalam usia yang muda. Nah, sebagai anak muda ada kadang-kadang kecenderungan untuk nggak ikhlas bahwa itu ilmu kita atau pengetahuan kita diakui orang lain. Tetapi kalau kita mau menjadi pusat perhatian bagi orang-orang yang penting, berikan, abdikan hasil atau kemampuan kita, karena tugas kita sebagai anak buah adalah menjadikan atasan kita naik. Banyak anak buah bersaing dengan atasannya. Lalu pasti dibabat oleh atasan yang merasa dia tidak mendukung. Tapi kalau kita menjadikan atasan naik, kan di atas kosong. Naik. Nah ini masukan kecil, sebetulnya topik lain. Kalau kita dikenal oleh orang-orang senior sebagai orang yang mengangkat atasan, kita akan diperebutkan oleh orang-orang besar. Kita akan diperebutkan, kenapa? Karena kita dikenal sebagai bawahan yang memungkinkan atasan naik. Kesimpulannya, pusat perhatian yang paling penting adalah pusat perhatian dari orang-orang kuat. Gitu.